Pernah nggak sih Anda ngerasa tahu banyak banget tentang Tuhan, tapi kok rasanya belum benar-benar kenal Dia? Nah, kali ini kita bakal coba bedah perbedaan itu. Sebuah perjalanan yang jauh, jauh lebih dalam dari sekedar menghafal fakta-fakta soal Tuhan. Oke, kita mulai dengan pertanyaan ini ya. Coba renungkan sejenak. Kalau Anda disuruh mendeskripsikan Tuhan hanya dengan 3 kata, apa kata-kata yang jujur keluar dari pikiran Anda? Ini penting loh, soalnya sadar atau enggak, 3 kata itu seringkali jadi kacamata yang kita pakai untuk melihat seluruh hidup kita. Dan ini jadi krusial banget pas kita lihat apa yang Yesus sendiri katakan. Di Yohanes 17 ayat 3, dia bilang begini, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau." Coba diperhatikan baik-baik. Ternyata hidup kekal itu bukan sebuah tempat tujuan, tapi sebuah relasi. Sebuah pengenalan yang intim dan mendalam. Tapi ada satu masalah besar nih. Seringkali tanpa kita sadari, gambaran tentang Tuhan di kepala kita itu udah terdistorsi. Gambaran yang keliru ini, entah dari pengalaman masa lalu atau ajaran yang salah, itu bisa secara harfiah mencuri kehidupan dari kita. Kenapa? Karena itu jadi penghalang terbesar kita untuk punya hubungan yang nyata sama Dia. Jadi pertanyaannya, dari mana sih distorsi ini datang? Buat paham ini, kita perlu mundur jauh ke belakang, ke kebohongan pertama yang pernah diucapkan tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Kalau kita buka Kejadian pasal 3, di Taman Eden, kita ketemu 3 kebohongan inti yang jadi akarnya. Pertama, si ular seolah-olah bilang kalau Tuhan itu pembohong. Kedua, Tuhan itu pelit. Dia menahan sesuatu yang baik dari kita. Dan yang ketiga yang paling parah, Tuhan itu merasa terancam sama potensi kita. Nah, kalau kita percaya sama 3 kebohongan ini, itu sama aja kayak kita menjalani hidup pakai peta yang salah. Dan peta yang salah bukan cuma bikin kita tersesat, tapi bakal membawa kita ke tujuan yang sama sekali berbeda dari yang seharusnya. Oke, sekarang yuk kita singkirkan peta yang salah itu, kita mulai buka peta yang benar. Kita akan coba lukis ulang potret Tuhan yang sejati, berdasarkan bagaimana Dia sendiri memperkenalkan dirinya. Kata kunci pertama yang harus kita ngerti adalah kudus. Seringkali kita mikir kata ini artinya jauh atau nggak bisa disentuh. Padahal arti sesungguhnya adalah Dia itu sepenuhnya terpisah dari segala yang jahat. Dia itu 100% kebaikan murni. Justru inilah yang jadi fondasi kenapa Dia bisa kita percayai sepenuhnya. Coba deh bayangin, kekudusannya itu jadi garansi buat kita. Gini, Dia kan maha kuasa, ya kan? Nah, kuasanya yang nggak terbatas itu digabung sama kekudusannya, hasilnya apa? Dia jadi pelindung yang aman. Terus, Dia maha tahu, digabung sama kekudusannya, Dia jadi sahabat curhat yang paling aman. Dan karena Dia maha habir, kehadirannya jadi sumber penghiburan yang aman. Intinya, kekudusannya lah yang memastikan semua kekuatannya itu bekerja untuk kita, bukan melawan kita. Lanjut, ada satu kata dari bahasa Ibrani yang maknanya dalam banget, namanya hesed. Ini bukan sekedar rasa sayang, ini adalah kasih yang terikat sama komitmen, kasih yang setia, yang nggak pernah goyah, yang selalu bertindak, dan yang paling luar biasa, kasih ini sama sekali nggak kita dapat karena kita layak. Kita bisa lihat contoh kecil dari hesed ini di cerita Rut dan Naomi. Pas Rut bilang, "Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi." Itu bukan sekedar kalimat manis, itu adalah sebuah deklarasi komitmen hesed yang nggak bisa diganggu-gugat, sebuah bayangan kecil dari cara Tuhan mengasihi kita. Ada hal yang menarik banget di awal kitab Kejadian. Ada 2 nama Tuhan yang dipakai, dan ini menunjukkan 2 sisi karakternya. Di satu sisi, ada Elohim, pencipta yang agung, yang menciptakan galaksi cuma dengan firman-Nya. Tapi di sisi lain, ada Yahweh, Tuhan yang personal, yang intim, yang mau berlutut di tanah buat membentuk kita dengan tangannya sendiri. Dan poin utamanya itu di sini. Dan ini indah banget. Tuhan yang sama, yang dengan mudahnya melemparkan bintang-bintang ke angkasa, adalah Tuhan yang sama yang berlutut untuk menghembuskan nafas kehidupan ke dalam diri Anda. Kekuatan kosmiknya yang luar biasa itu ternyata berjalan beriringan dengan kedekatan pribadi yang paling dalam. Nah, semua ini ngebawa kita ke puncaknya, ke gambaran karakter Tuhan yang paling jelas, paling nyata, dan paling bisa mengubah hidup kita yang pernah diberikan ke manusia.
Yesus sendiri yang ngasih kuncinya. Di Yohanes 14, dia bilang, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Ini mungkin kalimat paling penting yang perlu kita pegang erat-erat. Kalau kamu mau tahu Tuhan itu kayak gimana, lihatlah Yesus. Dialah gambaran sempurna dari Bapa yang gak kelihatan. Hal ini diperkuat lagi dengan namanya, Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Coba perhatikan bedanya. Dia bukan sekedar pengunjung yang datang terus pergi. Dia adalah penghuni tetap. Makanya, Injil Matius dimulai dengan kelahiran Immanuel dan diakhiri dengan janjinya, "Aku akan menyertai kamu senantiasa." Dan bukti nyata kehadirannya ini bisa kita lihat dari siapa aja yang diajak makan sama Yesus. Dia makan sama semua orang yang dianggap sampah masyarakat waktu itu. Pemungut cukai, orang-orang yang dicap berdosa, bahkan sama Petrus setelah Petrus menyangkal dia. Di budaya zaman itu, makan bareng itu artinya penerimaan total. Ini adalah gambaran kasih Tuhan yang radikal, yang kelihatan lewat tindakan nyata. Penulis kitab Ibrani bahkan pakai kata Yunani yang spesifik banget, karakter buat ngegambarin Yesus. Bayangin stempel lilin deh. Jejak yang ditinggalkan itu kan cerminan yang persis sama dengan stempelnya. Nah, itulah Yesus. Dia bukan sekedar mirip atau versi simpel dari Tuhan. Dia adalah jejak yang identik yang sama persis dari natur Bapa. Oke, kita udah lihat kebohongannya, kita udah lihat kebenarannya. Sekarang, yuk kita tarik semua ini jadi satu. Terus, apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Pada akhirnya, ada perbedaan yang fundamental banget antara tahu tentang Tuhan dan benar-benar mengenal Tuhan. Yang pertama, itu kayak kita baca menu di restoran. Kita punya semua informasinya. Tapi yang kedua, itu kayak kita beneran duduk, pesen, dan menikmati makanannya. Yang satu cuma ngasih kita informasi, tapi yang kedua ngasih kita kehidupan. Jadi, gimana caranya kita pindah dari sekedar baca menu jadi menyantap hidangan? Nih, ada 3 langkah praktis buat mulai. Pertama, coba deh pilih satu aja sifat Tuhan minggu ini. Mungkin kekudusannya, atau kasih hesetnya. Kedua, setiap pagi cari dan baca satu ayat aja tentang sifat itu. Ketiga, dan ini yang paling penting, jangan buru-buru. Ambil waktu sebentar, duduk tenang, dan renungkan. Biarin kebenaran itu pelan-pelan memperbaiki gambaran Tuhan di kepala Anda. Dan ini membawa kita balik lagi tepat ke awal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Ternyata, kehidupan sejati itu bukan pencapaian, tapi sebuah proses pengenalan yang aktif dan terus-menerus. Sebuah perjalanan setiap hari, bukan cuma acara sekali seumur hidup. Jadi, sebagai penutup, saya mau tantang Anda dengan pertanyaan ini. Sifat Tuhan yang mana yang akan Anda pilih untuk direnungkan minggu ini, untuk mulai memperbaiki peta di kepala Anda? Ingat, perjalanan seumur hidup untuk mengenalnya itu dimulai dari satu langkah kecil yang Anda ambil hari ini.